Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga Allah masih memberikan kita hati hidayah untuk bisa menuntut ilmu, terutama dalam masalah ilmu hadis, yaitu mustalahul hadis. Pada audio yang kemarin, alhamdulillah ya ikhwah, ya kita telah bahas pembahasan tentang at-tadlis, ya, tentang at-tadlis, tapi masih permukaan-permukaannya saja. Tayyib. Nah, sekarang kita coba lebih mendalam lagi, ya, bercerita tentang hadis al-mudallas. Ya, hadis mudallas. Apa yang dimaksud dengan hadis mudallas sebenarnya? Tayyib. Tentang mengenai hadis mudallas, ya, hadis mudallas atau hadis tadlis ini, ada beberapa di antara para ulama yang mendefinisikannya. Tapi kita ambil dari kitab Mahmud Tohan, ya, yang dari Mahmud Tohan. Beliau mendefinisikannya lughatan, al-mudallas ismun maf'ul. Ini secara bahasa, mudallas itu adalah secara bahasa berasal dari isim maf'ul, ya, dari kata tadlis. Tadlis ini adalah timbangan taf'il, ya. Wa tadlis fil lughah, tadlis itu secara bahasa adalah kitmanu aibis sil'ah anil mushtari. Ya, pada penjelasan sebelumnya ini sudah Ustaz berikan kepada antum semuanya tentang definisi secara bahasa dan secara istilah. Maksudnya, tadlis itu secara bahasa adalah menyembunyikan aib barang dari pembeli. Jadi, menyembunyikan aib barang dari pembeli. Nah, secara istilah, ya, secara istilah ulama, definisi tadlis ini, ya, hampir sama dengan mursal khafi dia. Hampir sama dengan mursal khafi. Artinya definisi tadlis hampir sama dengan mursal khafi, yaitu ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li zahirihi. Secara istilah, hadis, ya, mudallas adalah hadis ikhfa'u aibin, menyembunyikan aib di dalam sanad, menyembunyikan aib di dalam sanad, ya. Wa tahsinun li zahirihi, dan hanya menampakkan yang baik-baik saja. Ya, ini definisi yang diambil oleh Syekh Mahmud Tohan yang kita pelajarin kitabnya sekarang. Ya. Jadi menyembunyikan aib dalam sanad, dalam sebuah sanad, dan menampakkan yang baik-baik. Nah, definisi ini bersifat umum, masih bersifat umum, ya ikhwah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya, anwa'uhu. Pembagiannya tadlis ini ada, ya, 3, atau secara umum dia ada 2, tadlis isnad dan tadlis syuyukh. Ya, tadlisul isnad dan tadlisul syuyukh. Penyamaran, penyembunyian aib di dalam sanad, dan yang kedua penyembunyian aib di seorang guru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah at-ta'rif, definisi dulu. Tadlisul isnad, definisi dari tadlis isnad ini adalah laqad 'arrafa ulama'ul hadis hadzal naw'a min at-tadlis bi ta'rifatin mukhtalifah wa sa'akhtaru asahhaha wa adaqqaha fi nazari, wa huwa ta'riful imamain Abi Muhammad bin Amr al-Bazzar wa Abil Hasan ibn al-Qattan, wa hadha ta'rif huwa, katanya. Jadi beliau, ya, banyak sekali ulama-ulama hadis yang mendefinisikan jenis ini, ya, dengan definisi-definisi yang sangat banyak sekali. Namun yang saya pilih, kata Syekh Mahmud Tohan, yang lebih sahih
dan yang lebih mantap menurut pandangan saya, yaitu menurut dua imam, yaitu Imam Abi Muhammad bin Amr al-Bazzar dan Abul Hasan Ibn al-Qattan, yaitu definisi ta'rifuhu tadlisul isnad an yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'a minhu. Tadlisul isnad ya adalah an yarwi ar-rawi, seorang rawi meriwayatkan amman qad sami'a minhu, dari orang yang atau dari seorang guru ya sebuah hadis, malam yasma' minhu, yang sesungguhnya tidak ia dengar dari guru tersebut. Itu dia. Dengan menggunakan redaksi yang kabur agar terkesan ia mendengar dari sang guru. Min ghairi an yadhkura annahu sami'a minhu. Nah, seperti itulah di hadis ya isnad. Apabila seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru ya, apabila seorang rawi meriwayatkan dari seorang guru sebuah hadis yang sesungguhnya tidak ia dengar dari guru tersebut, dengan menggunakan redaksi yang kabur agar terkesan ia mendengar dari sang guru. Nah, kemudian hal ini hampir sama dengan mursal khafi katanya ya. Cuman ya perbedaannya adalah kata Abul Hasan bin Al-Qattan ya setelah menyebutkan definisi ini, wal farqu bainahu wa bainal irsalil khafi huwa annal irsala riwayatuhu amman lam yasma' minhu wa idahu dzalika anna kullan minal mudallis wal mursil irsalan khafiyan yarwi an syaikhin syai'an lam yasma' minhu bilafzin yuhtamal an ahadits bilafzin yuhtamalu as-sama' wa ghairuhu, lakinnal mudallis qad sami'a min dzalika asy-syai' ahadits ghairal lati dallasaha ala hin annal mursil irsalan khafiyan lam yasma' min dzalika syai' abadan. Perbedaannya, jika tadlis isnad dilakukan oleh seorang yang pernah bertemu dan meriwayatkan hadis dari gurunya, maka mursal khafi lebih parah lagi katanya. Ia sebenarnya sejaman dengan gurunya tersebut namun tidak pernah mendengar satu hadis pun dari guru tersebut. Itu dia ya. Baik. Contohnya, nah biasanya ya para pelaku tadlis ini ya tidak menggunakan sigat ungkapan yang pasti seperti qala an ya. Seperti contoh misalkan riwayat akhraja al-Hakim bi sanadihi ila Ali bin Khashram ya, ila Ali bin Khashram qala lana Ibnu Uyainah 'an az-Zuhri wa huwa lam yasma' min az-Zuhri bal asqata itsnaini bainahu wa bain az-Zuhri, masyaallah. Ya, seperti Imam Hakim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ali bin Hashram, dia berkata kepada kami Ibnu Uyainah dari Zuhri, padahal dia tidak pernah mendengar dari Zuhri. Ibnu Uyainah tidak pernah mendengar dari Zuhri, bal asqata itsnaini, tapi dihilangkan dua rawi langsung. Ya, ada dua rawi antara dia dan antara Ibnu Uyainah dan antara Zuhri. Tayyib. Ini contoh yang pertama. Nah, jadi Sufyan bin Uyainah yang sebenarnya berguru dengan dan mendengar hadis dari Zuhri. Hanya saja dalam kasus ini ia mendengar hadis tidak langsung dari Zuhri, melainkan dari dua rawi yang ia hilangkan. Tayyib. Kemudian yang kedua ya, ikhwah, adalah tadlisus syuyukh. Nah, tadlisus syuyukh. Kenapa Ustaz menghilangkan tadlisus taswiyah? Karena tadlisus taswiyah ini sebenarnya adalah tadlisul isnad. Ya, cuman dia ada pembagiannya gitu. Tapi kita masuk ke tadlis syuyukh aja langsung ya. Tapi tadlis syuyukh adalah an yarwi ar-rawi an syaikhihi hadisan sami'ahu minhu fayadhkuruhu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf. Masyaallah. Ini dia tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh adalah jika seorang rawi meriwayatkan ya
dari seorang guru, lalu ia menyebut guru tersebut dengan nama, julukan, ya, nisbat atau sifat yang asing agar tidak diketahui. Nah, kenapa dia lakukan seperti itu? Ya, hal ini dilakukan untuk menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan aib gurunya. Seperti dhaif, gurunya mungkin ya masih belum cukup dewasa atau dan sebagainya. Tapi dia mendengar hal tersebut dari gurunya, ya harus dia riwayatkan hal tersebut. Itu tadrisus syuyukh. Jadi ya. Baik ya. Seperti contoh misalkan ya, qaulu Abi Bakar bin Mujahid haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah yuridu bihi Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Seperti perkataan Abu Bakar bin Mujahid ya, bercerita kepada kami, kata Abu Bakar Abdullah bin Abi Abdullah, dia ingin dengannya maksudnya adalah Abu Bakar. Itu dia. Bin Abi Daud As-Sijistani. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bahas ya tadlisut taswiyah, yang mana ini bagian dari tadlisul isnad ya. An yarwi rawi an syaikhihi thumma yusqitu rawin dha'ifin baina thiqataini laqi ahaduhuma al-akhar. Hadis taswiyah adalah ya, adalah seorang rawi meriwayatkan dari gurunya, kemudian dia menggugurkan satu rawi dhaif antara dua yang thiqah, padahal salah satu keduanya bertemu dengan yang lain. Itu dia. Jadi tadlis jenis ini adalah praktek ketika seseorang rawi membuang rawi dhaif di antara dua rawi terpercaya atau thiqah. Kenapa dia buang seperti itu? Agar orang menyangka bahwasanya sanad tersebut ya, sanad tersebut adalah sanad yang sahih. Padahal kan jelek kayak begitu kan. Mana boleh seperti ini. Dia membuang aib kayak gini kan. Masa akhlak seorang rawi seperti itu? Nah, kalau ada seperti ini akhlak seorang rawi, maka kita buanglah hadisnya. Tidak dipakai hadisnya. Dia nggak jujur berarti dalam meriwayatkan hadis. Seperti itu. Harusnya dia kan menyebutkan, ya, agar diketahui semuanya gitu dia. Tayyib, ada qala Ibnu Abi Hatim fil Ilal sami'tu Abi wasaq al-hadis alladhi rawa Ishaq bin Rahawayh an baqiyati qala haddatsani Abu Wahab al-Asadi an Nafi' an Ibnu Umar hadis la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu 'uqdata ra'yihi asqata baqiyah Ishaq bin Abi Farwah wa huwa dha'ifun ya baina Abi Wahab wa Nafi' wa huma thiqatani. Ibnu Abi Hatim berkata di dalam kitabnya Al-Ilal, aku mendengar Abi, ayahku ya, wasaqal hadis allazi rawahu Ishaq, kemudian dia membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawayh ya. Sami'tu Abi, katanya, aku mendengar bapakku, kata Ibnu Abi Hatim, dari an Baqiyah, dari Baqiyah, qala, dia berkata, telah mencatatkan kepadaku Abu Wahab al-Asadi dari Nafi' dari Ibnu Umar sebuah hadis, la tahmadu islam al-mar'i, janganlah kamu ya memuji Islam seseorang, hatta ta'rif 'uqdata ra'yih, sehingga kamu mengetahui ya bentuk pemikirannya. Dia menghilangkan Baqiyah Ishaq bin Abi Farwah, dan dia dhaif. Itu dia. Antara Abi Wahab, Nafi' dan keduanya thiqah. Jadi ya ikhwah sekalian, bahwasanya hadis tadlis taswiyah ini adalah hadis sangat buruk sekali ya, sangat buruk sekali. Nah, yang sering melakukan hal tersebut ya. Ada rawi yang sering melakukan hadis tadlis taswiyah ini ya. Yang sering melakukan tadlis ini adalah yang pertama Baqiyah
dan Al-Walid bin Muslim. Itu yang sebenarnya sering melakukan hal tersebut. Jadi ya, hal ini telah diakui telah diakui sendiri oleh Al-Walid saat ditanya oleh Al-Husaim bin Kharijah, ya, terkait perilakunya membuang perawi setelah Al-Auza'i. Maka ia menjawab agar orang yang menerima hadis tersebut percaya bahwa hadis tersebut bukan hadis dhaif. Inilah busuknya sebenarnya, ya. Baik ya ikhwah. Nah, apa hukumnya? Hukumnya adalah makruhun jiddan. Ya, hukumnya ini sangat dibenci sekali. Zammahu aktsar ulama, sangat dibenci oleh para ulama, banyak ya ulama membencinya. Itu tadlisul isnad. Hukum tadlisul taswiyah apa? Asyaddu karahatan min tadlisul isnad. Dia bahkan lebih dibenci lagi daripada tadlisul isnad. Bahkan ini lebih jelek, ya, dari berbagai macam tadlis. Sedangkan tadlis syuyukh adalah lebih ringan, ya, kebenciannya dari tadlisul isnad. Wa yakhtaliful hal fi karahatihi, dan berbeda keadaannya dalam, ya, dalam kebencian, ya, dalam kebenciannya. Bihasbil gharad al-hamil alaihi, sesuai dengan tujuan orang yang membawakannya. Baik. Kemudian al-aghrad al-hamil alaihi. Sebenarnya apa tujuan? Ya, apa tujuan perawi melakukan tadlis ini? Yang pertama adalah dha'fus syekh. Dha'fus syekh. Karena apa namanya? Karena lemahnya gurunya tersebut. Gurunya dhaif. Kemudian apa? Ta'akhur wafatis syekh. Guru tersebut wafatnya agak kebelakangan. Sekira generasi setelah murid yang melakukan tadlis tersebut, ia masih bisa meriwayatkan dari guru tersebut. Jadi gurunya agak belakangan wafat. Kemudian sighar sinni syekh, ya, gurunya masih muda atau bahkan lebih muda daripada murid yang meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang keempat, tauhimu uluwil isnad, keseringan meriwayatkan hadis dari guru tersebut sehingga muridnya hanya menyebutkan satu kali atau dalam satu sebutan. Ya, taib. Kemudian yang kelima, fawatu syai'in minal hadis. Fawatu syai'in minal hadis an syaikhin sami'a minhu al-katsir. Ada sesuatu yang luput dari hadis tersebut, ya, dari syekh yang dia dengar, yang didengar oleh orang banyak. Jadi ada yang luput. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah tadlisut taswiyah. Mutabiqun li aghradil hamilah ala tadlis. Ya, sama tujuan perawi sama dengan tadlisul isnad. Sedangkan tadlisus syuyukh adalah, ya, ada 4 saja. Yang pertama dha'fus syekh, yang kedua ta'akhur wafatis syekh, yang ketiga sighar sinni syekh, yang keempat kasratur riwayah anis syekh. Banyak yang meriwayatkan dari atau keseringan meriwayatkan hadis dari guru tersebut. Tayyib, khair. Kemudian ya ikhwah sekalian, ya, di antara 3 macam hadis tersebut yang paling ringan adalah tadlis syuyukh. Ya, tab'an, ya. Karena tadlis ini tidak sampai membuang dan memutuskan jalur sanad. Namun terkait statusnya ulama masih berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat tentang masalah tadlis syuyukh. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa statusnya tertolak karena tadlis merupakan salah satu jarah dan ta'dil. Itu dia. Namun qaul pertama ini bukanlah qaul yang bisa dijadikan pijakan, ya. Kemudian yang kedua adalah statusnya diperinci, tafsil, ya. Jika menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa ia benar-benar telah mendengar suatu hadis dari gurunya atau sighah jazm seperti sami'tu dan semacamnya, maka hadis tersebut diterima. Namun jika bersebaliknya, yakni menggunakan sighah tamrid dari an atau qila dan semacamnya, maka tidak diterima hadisnya. Taib ya ikhwah. Tadi pembahasannya. Nah, ini seperti yang Ustaz bilang, ya,
Taib. Kemudian ya, bima yu'rafu tadlis, dengan apa diketahui tadlis? Tadlis itu diketahui dengan dua perkara. Yang pertama adalah pengkabaran dari orang yang melakukan tadlis tersebut, ya, kenapa dia melakukannya, atau dengan binassi imamin, atau dengan perantara seorang imam, ya, dengan rekomendasi seorang imam dari imam-imam yang dimu'tabar, ya, yang dianggap ilmunya, binaan ala ma'rifatihi dzalika min khilal bahs wa tatabbu, ya, sesuai dengan pengetahuannya dari penelitian beliau. Taib. Taib ya ikhwah, ini adalah berkenaan dengan tadlis isnad, tadlis taswiyah, dan tadlis syuyukh. Ya, bisa kita lihat, ya, buku-buku yang berkenaan dengan hal ini seperti At-Tabyan li Asma'il Mudallisin lil Khatib Al-Baghdadi, kemudian At-Tabyan li Asma'il Mudallisin li Ibni Al-Halabi rahimahumallahu azza wa jalla. Nah, ikhwah sekalian, ya, alhamdulillah telah selesai kita nanti insyaallah, ya, pembahasan pada ujian mid semester sudah dibuat, ya, ujian soalnya, maka betul-betullah antum belajar, ya. Pokoknya semua berkenaan dengan, ya, pelajaran kita masuk insyaallah, ya, masuk insyaallah. Nah, betul-betul lah antum belajar, hafal semuanya berkenaan dengan hafal, pokoknya hafal semuanya, ya. Insyaallah nanti masuk ujian. Khair, demikian dari Ustaz, ya. Insyaallah antum mudah-mudahan sukses dalam ujian antum, ya. Mudah-mudahan antum semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.